Pernah nggak sih kalian ngeliat sesuatu yang aneh banget, yang benar-benar nggak pada tempatnya, sampai bikin kalian berhenti dan mikir, ini artinya apa ya? Nah, beberapa waktu lalu ada kejadian persis seperti itu di langit Indonesia. Kali ini kita akan coba bareng-barang pecahin misteri yang cukup membingungkan ini. Coba deh bayangin, kalian lagi di tengah hiruk-pikuk kota Bandar Lampung. Tiba-tiba, di antara kabel-kabel listrik yang semrawut dan gedung-gedung beton, muncul puluhan burung raksasa dengan paruh melengkung yang khas. Mereka hinggap di sana, seolah-olah itu hal yang paling wajar di dunia. Dan ini bukan cuma pemandangan aneh biasa loh. Ini benar-benar bikin heboh. Seperti yang diberitakan media lokal, warga sekitar sampai geger. Pengendara di jalan pada melambat, orang-orang keluar dari rumah, semua mata ngelihat ke atas ke tamu-tamu tak diundang ini. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Kenapa coba? Kenapa puluhan rangkong yang kita tahu adalah hewan yang dilindungi, tiba-tiba nongkrong di kabel listrik di tengah kota yang padat? Apa ini cuma kebetulan? Atau jangan-jangan ini pertanda sesuatu yang lebih besar? Oke, untuk bisa menjawab itu semua, kita harus kenalan dulu nih sama bintang utamanya. Yuk kita kenalan lebih dekat, siapa sih sebenarnya burung rangkong itu? Rangkong atau hornbill dalam bahasa Inggris adalah salah satu burung paling karismatik di hutan kita. Gampang banget ngenalinnya dari paruhnya yang unik, yang punya semacam cula atau casque di atasnya. Keren banget kan? Tapi, keistimewaan mereka itu jauh lebih dari sekedar penampilan fisiknya aja. Peran mereka di alam itu vital banget. Saking pentingnya, rangkong sering dapat julukan petani hutan. Kenapa? Karena mereka inilah yang menyebarkan biji-bijian, membantu penyerbukan, dan mengendalikan hama. Jadi, gampangnya gini, di mana ada rangkong, kemungkinan besar di situ hutannya masih sehat. Kehadiran mereka itu udah kayak barometer kesehatan ekosistem. Tapi, mereka ini bukan burung yang bisa hidup di sembarang tempat loh. Rangkong itu burung interior, artinya mereka butuh hutan yang luas, dengan pohon-pohon raksasa yang udah berumur puluhan tahun buat bikin sarang. Mereka tuh sensitif banget sama perubahan di rumah mereka. Nah, ini fakta penting yang harus kita ingat. Oke, dengan bekal pengetahuan tadi, yuk kita balik lagi ke misteri utamanya. Sekarang, ada dua teori yang sangat berbeda yang beredar. Dua narasi yang saling bertentangan yang mencoba menjelaskan pemandangan aneh di langit Lampung waktu itu. Di satu sisi, ada teori yang bikin kita khawatir. Ini adalah semacam sinyal SOS dari alam. Burung-burung ini terusir, kabur dari rumah mereka yang rusak. Tapi di sisi lain, ada penjelasan yang lebih simpel. Itu cuma atraksi lokal kok. Burung-burung semi jinak yang kebetulan terbangnya agak jauhan dikit. Mana yang benar ya? Coba kita cek buktinya. Pendukung teori pertama, si jeritan minta tolong, punya data yang cukup suram. Misalnya laporan dari Walhi yang bilang kalau penebangan liar di hutan-hutan Lampung itu masih marak. Nah, coba kita pikirin, kalau hutan, rumahnya para rangkong ini, dirusak, ditebang, dipecah-pecah jadi kecil-kecil, ya mereka mau kemana lagi kan? Mau nggak mau, mereka terpaksa masuk ke wilayah kita. Bukan karena pengen, tapi karena putus asa mencari makan. Tapi, ada cerita lain. Beberapa laporan media dan kesaksian warga justru bilang kalau burung-burung ini bukan pendatang baru. Mereka diduga adalah koleksi sebuah hotel yang emang udah jadi pemandangan biasa di sekitar pantai selama lebih dari setahun. Perilaku mereka yang tenang dan gak takut sama manusia juga seolah-olah nguatin dugaan kalau mereka ini emang udah terbiasa dengan kita. Jadi mana yang benar? Mungkin kita nggak akan pernah tahu pasti 100% soal kawanan rangkong yang di Lampung itu. Tapi, entah itu sebuah SOS atau sekedar atraksi lokal, kejadian ini secara nggak sengaja udah membuka mata kita semua pada sebuah krisis yang jauh lebih besar dan sangat-sangat nyata. Anggap aja kejadian di Lampung itu kayak alarm. Mungkin itu alarm palsu, mungkin juga bukan. Tapi yang jelas, alarmnya udah berbunyi. Dan itu maksa kita buat ngelihat kenyataan yang sering kita abaikan. Kondisi rangkong di alam liar secara keseluruhan lagi nggak baik-baik saja. 8 dari 9. Angka apa itu barusan? Itu adalah jumlah spesies rangkong di Sumatera yang statusnya terancam atau berisiko punah. Bayangin, dari 9 jenis yang ada di Sumatera, 8 diantaranya lagi diambang kepunahan. Ini bukan lagi spekulasi, ini fakta konservasi yang menyedihkan. Penyebabnya apa? Ada 3 musuh utama mereka. Pertama, jelas, hilangnya habitat karena hutan dibabat habis buat pertanian dan pembangunan. Kedua, penebangan pohon-pohon tua raksasa, apartemen alaminya mereka. Dan yang ketiga, perburuan liar, terutama untuk rangkong gading yang culanya itu dihargai setara gading gajah di pasar gelap. Ketiga hal ini benar-benar jadi pukulan telak buat kelangsungan hidup mereka. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan indah. Nasib burung-burung ini itu terhubung erat sama nasib kita.
Mereka bagian dari sejarah kehidupan di planet ini. Kalau kita kehilangan mereka, kita juga kehilangan sebagian dari diri kita sendiri. Pada akhirnya, kita kembali lagi ke awal, ke misteri di langit Lampung. Mungkin itu memang cuma sekawanan burung tersesat, atau mungkin peliharaan yang lepas. Tapi kejadian itu udah menyuarakan sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar. Sinyal apapun yang mereka bawa, sengaja atau tidak, pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, apakah kita siap untuk mendengarkan?